Ini ngeletakin pos salah nggak? Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi marah melihat sekolah kumuh tidak mencerminkan spirit pendidikan, tidak mengajarkan standar kebersihan, mencerminkan tidak ada kreativitas dan inisiatif. Bagaimana bisa melahirkan generasi muda yang tangguh di masa depan? Bagaimana menurut kalian? Silahkan komentar. Bukan di depan ini, di sini. Ya, tapi ini sekolah ini depannya sudah dirapai tapi jorok. Udah jangan bantah Bapak. Ya, Yang bersihin itu siapa? Ada nggak inisiatif kepala sekolah bersihin halaman? siswa dengan itu tiap hari. Nggak ada Pak, saya tiap hari sini. Tuh, itu yang beresin siapa? Halte. Saya yang ngecat sendiri Pak. Udah Pak, jangan bantah Pak. Itu loh. Yang ngeberesin itu saya Pak. Halte sendiri. Saya nyuruh Mang Diria. Gitu loh. Maksud saya, sekolah harus jadi pelopor lingkungan kebersihan. Ini kan setelah saya marah. Dengan saya jangan suka nyanggah. Akui sebuah kesalahan, kalau kumuh ya kumuh. Kan tujuannya membenahi. Gitu loh Pak. Jangan tinggi, saya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kata saya kan selalu menata, membereskan. Ini saya sejak awal kumuh. Kapan berubah? Setelah saya benahin. Ada nggak inisiatif selama ini? Pagar setelah saya tegur. Ya kan? Asalnya deng-deng, muruk-muruk. Yang ngebersihin di situ siapa? Anak-anak saya Pak. Sampai ngangkat sampah, saya kan diem, saya liatin. Ada nggak sih inisiatif? Nggak ada inisiatif. Ada sekali pasang pakai TikTok. Ayo bapaknya sini. Bapak tadi bilang rapi? Kemarin baru Enggak, saya nanya. Kan tadi Bapak bilang rapi. Biar rapi kan? Bapak berapa lama jabat sini? 4 bulan? 4 tahun. Ya 4 tahun. Gimana? Bapak lihat ini. Jadi Bapak tadi ngomong seolah-olah Bapak paling bersih di sini membangun. Bapak lihat keadaan ini. Jangan lupa subscribe, like, follow, komen, agar channel ini berkembang. Dulu saya yang meminta dibongkar. Saya nanya ini fungsinya apa? Nah, Bapak kan udah tahu 4 tahun mimpin. Ini Ya. kenapa dibiarkan begini? Ini sebagian sudah dialihkan ke belakang. Ya saya nanya, pertanyaan saya, kenapa nggak ada inisiatif? Bapak idenya apa? Ada ide sebenarnya dengan teman-teman itu inginnya ini jadikan tempat pentas kesenian Pak. Tapi diperbesar makanya di. Bapak kalau pentas kesenian, nggak usah mahal-mahal. Ini dibongkar, ini dibuka, ini kasih tanamin pohon, paving block. Ya rencananya. Ya jangan rencana terus. Dulu ini kumuh banget Pak, saya kan lewat tiap hari. Cuma saya belum masuk, saya pengen tahu inisiatif dari sekolah. Tapi saya biarkan, oh nggak ada inisiatif. Saya kan udah saya ngasih contoh menata, ngasih contoh merapihkan. Tapi nggak peka. Kan saya baru masuk sekarang. Tuh lihat Pak, itu yang angkatin sampah di sudut itu saya Pak. Yang di sudut itu saya yang angkatin. Saya ngasih upah Pak pekerjaan. Bapak. Ya. Dari mana Pak? Dari sekolah nggak? Iya Pak. Ya. Ini kan kelihatan bahwa ini saya belum ke dalam loh Pak. Ini tidak terorganisir sekolah.
Ini Pak, bayangin tuh Pak. Ini Bapak mimpin di sini Pak. Ini bayangin. Gimana kita sekolahnya bisa tidak ditertawakan orang? Tuh lihat. Berantakan. Tuh lihat. Lihat. Ya Pak, Sob, Bapak mau ngomong apa tadi? Bapak udah 4 tahun mimpin loh Pak. Saya tuh nggak berani masuk ke dalam karena saya hanya ngasih contoh aja. Luarnya saya bikin kinclong, ikut nggak sih yang di sekolah? Saya makanya nggak dulu. Saya pengen lihat ada inisiatif nggak? Oh ternyata enggak. Nanti saya bandingkan sekolah dengan SMK. Lihat. Tuh. Ada guru biologi kan? Ada. Guru kimia ada kan? Ada. Guru fisika ada. Coba guru kimianya suruh bikin bagaimana plastik itu berubah menjadi bahan bakar. Coba guru biologinya suruh merubah bagaimana daun yang jatuh itu menjadi pupuk organik. Pelajarannya itu aja di sekolah. Aplikasi. Kan kalau akademis semua orang biasa, tetapi bagaimana nilai akademis ini berubah menjadi produk. Kalau mau belajar ke tempat saya aja Pak. Gimana plastik itu menjadi bahan bakar dipakai traktor. Ini Pak, ini kan tidak terlalu. Kenapa anak-anak tidak digerakin pagi-pagi bersihin? Saya tuh nggak mau ngada-ngada, makanya tadi nada saya tinggi Pak. Ini ngada-ngada. Ini kenapa bocor? Ini sudah minta rehab berapa tahun Pak? Ya ini? Pak, kalau giliran kalimat minta, Bapak kenceng. Saya cukup nanya aja. Gitu. Bapak nadanya tinggi terus loh sama saya. Bapak nggak suka sama saya? Bapak nggak suka sama saya? Enggak. Kenapa nadanya terlalu tinggi? Cukup sederhana, iya Pak, bocor. Terus kemudian rehabnya belum turun, sederhana. Saya nggak usah nunggu APBD, pasti saya bantu. Makanya saya nanya ini bocor. Pertanyaannya adalah sebelum ngomong rehab, pertanyaannya kenapa bocor? Karena genting bocor dibiarkan. Pertanyaannya adalah ada nggak tukang di sini? Bapak punya penjaga sekolah? Ada. Berapa orang? Ada. Cukup banyak. Ini pasti awalnya adalah gentingnya bocor. Tapi tidak dibenahi. Ini tahun 273 kali bangun. Ya? Sekolah tahun 73 Pak ini yang sampai saat ini. Ya saya kan ngomongnya cuma ini bocor aja Pak. Ya. Kan ini problemnya sederhana Pak, kan temboknya masih kokoh. Problemnya sederhana, genteng bocor nggak dibenerin. Itu aja. Belanda juga banyak yang tahun 1800-an masih hidup. Ini kan. Kalau ini baru Pak di Ini baru kemarin. baru kemarin karena kita nunggu rehab nggak dapat wae. Nah, Akhirnya kita inisiatif ganti ke melalui dana RKS. Nah, bos. mana yang sudah direhab? Ini sebenarnya hanya kita justru dari kita itu Kan saya nanya cuma ini bocor ini aja kan. Ini Ya, kan ya. perbaikannya hanya perbaikan ini Pak. belakangnya lebih parah Ya, Pak. udah.
Kan hanya perbaikan ini. Artinya ini bisa diselesaikan. Kan ini masih kokoh, cuma rehab atap. Ini kan, ini problemnya cuma problem di atap, Pak. Karena iya temboknya masih kokoh, kan saya ngukur tembok, Pak. Artinya temboknya masih kokoh, jadi ini hanya perlu rehab atap. Temboknya kemarin waktu sama ini Pak, waktu sama kusen diganti. Iya, artinya temboknya masih kokoh, saya kan ngomong begitu. Nah, ini hanya perlu rehab atap, kan gitu. Saya kan ngomong itu, Pak. Ya. Mana itu? Minta nitip 20 juta, Bapak chat ya. Siap. Tapi ini Bapak rapihin ya. Anak-anak sekarang gerakin, rapihin sekolahnya. Generasi yang hebat itu hanya akan lahir dari anak-anak yang punya kreativitas. Anak-anak yang jenius di kelasnya, kalau tidak punya kreativitas, itu rata-rata tidak sukses. Jadi saya ingin anak-anak Jawa Barat itu kreatif. Jadi tidak ada istilah kalimat tidak ada duit, tidak ada biaya, tidak ada duit. Semua orang gotong royong, bekerja, berinisiatif. Saya kalau misalnya orang tuanya dikumpulin, saya bersedia menjamin keamanan Bapak. Ya, selama ini kan saya jamin kepala sekolah. Kepala sekolah dikriminalisasi saya bela, guru dikriminalisasi saya bela. Tapi saya minta juga kepala sekolah dan guru kreatif seperti guru tahun 70-an. Ya. Assalamualaikum ya. Dekat Bapak. Siap foto. Foto. Bapak Aing. Bapaknya. Tuh. Bapak Aing. Kasih. Makasih ya Bang.